Mulut besar Roy Suryo disumpel Firdaus Oiwobo. Mau gimana lagi? Lawannya ini bukan kaleng-kaleng, bos. Langsung diam kicep. Seru banget dah. Pokoknya perdebatan mereka 1-0. Nggak ada perlawanan, balasan apapun dari Roy Suryo yang selama ini terus keluar-keluar menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan semua dokumen-dokumen yang disentil-sentil sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak dipercaya. Maka inilah perlawanan debat sengitnya. Mari kita tonton. Lebih kesinting dan gila. Jangan ngomong kasar, Pak. Kenapa? Kan harus ngomong gitu. Ciri orang gila itu orang nggak Boleh loh. Ini Pak, saya potong kita kasih kata-kata orang gila. Orang komunikasi. jangan Dokter. Karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa ini, nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Kita nggak boleh ngomong orang gila. yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari dia tidak sukses hidup ini. Nah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Waduh, ini gimana teman-teman? Menurut kalian, posisi Roy Suryo di sini sangat tertekan sekali. Tersudutkan kalimat demi kalimat, sentilan, semprotan yang dikeluarkan oleh Firdaus Oiwobo sangat menohok sekali. Seperti biasa, Firdaus ini kalau debatkan nggak ada per, main nyerocos saja. Itulah makanya Firdaus ini merupakan lawan sepadan yang cocok banget menghadapi omongan besar daripada kubu Roy Suryo CS ini. Di mana kita tahu bersama kan, semua yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli, identik, terus dibantah. Tidak dipercaya sama mereka. Juga dengan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 yang menegaskan posisi ombudsman itu tidak di dalam tidak di dalam posisi yang ditempatkan oleh kepolisian pada saat gelar perkara khusus. Jadi ketika kami tadi diskusi terlihat bahwa ombudsman itu hanya menjadi terundang saja, sehingga keputusan atau yang kemudian dituangkan di dalam surat oleh Bareskrim yang kami terima itu ombudsman sama sekali tidak terlibat di situ, tidak menjadi pihak pengambil keputusan di situ, karena ombudsman tetap berpegangan kepada tupoksinya, yaitu melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga negara yang mendapatkan dananya dari APBN. Itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Waka dan para komisioner, dan disitulah kami merasakan mendapatkan sebuah optimisme bahwa ombudsman ini nanti akan bersama dengan kami yang tadinya terutama pada gelar perkara khusus itu dikondisikan seakan-akan ombudsman itu menjadi bagian yang nanti akan bersetuju atau menjadi bagian dari yang mengambil keputusan atas penghentian penyidikan yang diputuskan oleh Bareskrim, tetapi ombudsman hari ini menyatakan dengan tegas bahwa ombudsman tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, sehingga kita mengharapkan bahwa nanti ombudsman akan bisa membantu kita apa yang kami ikhtiarkan, yaitu menjawab pertanyaan dari masyarakat luas tentang otentitas dari ijazah Presiden ketujuh Joko Widodo itu akan menjadi jelas dan clear, dan ombudsman sesuai juga dengan marwahnya membela kepentingan rakyat. Aduh, Dokter Tifa dan kawan-kawan, ada juga Roy Suryo beserta kuasa hukumnya di sini mendatangi Ombudsman Republik Indonesia mengemis pembelaan agar dibela dan didukung. Dan dengan PD-nya di sini, Dokter Tifa mengatakan percaya banget ya kalau pihak ombudsman akan berpihak ke mereka. Enggak semata-mata begitu. Ombudsman kan fungsinya untuk pengawasan. Ya, dia melihat kalau memang ada kesalahan prosedur. Misalnya yang disentil sama mereka ini tadi adalah soal gelar perkara khusus kemarin yang ternyata tidak puas mereka. Tidak puas
Dr. Tifa Roy Suryo CS ini terhadap hasilnya. Maka kalau memang ada temuan kekeliruan di sana, nah itu fungsinya ombudsman. Enggak semata-mata langsung mengatakan, oh iya, berpihak kepada kubu Roy Suryo CS ini. Dan saya kira sesuai dengan yang telah dilakukan kemarin, ini gelar perkara khusus yang sudah dilaksanakan, sepertinya memang tidak ada kejanggalan, tetapi hanya saja tidak memuaskan daripada pihak Roy Suryo CS ini saja. Itu saja persoalannya. Dr. Tifa optimis Ombudsman akan berpihak bersama kami. Salut kepada Ombudsman, masih ada lembaga negara yang membela rakyat. Boleh percaya diri, boleh mengadu, mengemis perlindungan di mana-mana. Tetapi jangan kecewa nanti ya, kalau hasilnya lain dari ekspektasi besar kalian. Jadi kalian harus ikhlas nanti menerimanya. Orang nggak boleh lupa. Masa tanggal KKN-nya lupa, tahunnya KKN-nya lupa. Saya juga nggak ingat KKN saya. Dosen pembimbingnya masa lupa. Kalau dosen pembimbing saya ingat. Jurusannya masa salah. Ya beliau mantan presiden yang punya segudang masalah mengurus negara. Enggak lah. Kalau itu saya mungkin sepele seperti itu. Enggak. Kalau itu terlalu stupid. Untuk seseorang yang katanya adalah mantan presiden. Kalau hal yang sangat sepele itu salah. Nggak mungkin salah. Salah. Ada. Ini gimana teman-teman? Roy Suryo ini katanya hal sepele kalau Pak Jokowi melupakan tanggal KKN-nya dan sebagainya. Waduh, terlalu stupid katanya. Tetapi ini gimana nih? Lupa lirik lagu Indonesia Raya? Roy Suryo, gimana ini? Roy Suryo itu jumawa, orang nggak boleh lupa. Dia sendiri nyanyi lagu Indonesia Raya, lupa. Ini kan katanya nggak mungkin salah. Ini gimana sih? Roy Suryo ini padahal lagu Indonesia Raya itu sebagai warga negara Indonesia harusnya hafal dong. Nggak mungkin lupa, apalagi kelasnya sebagai mantan menteri olahraga di era SBY. Aduh. Roy. Lagi, ya, pengacaranya Jokowi yang namanya Oto itu, si Oto Hasibuan, anaknya si Oto, mencari-cari pasal, sampai pasal yang mengancam kami 12 tahun. Jumlah pasalnya ada 10. Itulah yang si Oto Hasibuan itu. Dia kan Oto tau nggak kau bahasa Batak? Artinya duduk, goblok. Oto stupid. Mbak, saya ada pertanyaan tadi, bentar ya. Ada. Ini Rismon kalah. Ini mulai panik, gelisah, maka yang keluar adalah mengejek kuasa hukumnya Pak Jokowi, Yakub Hasibuan, sampai mengejek Pak Oto Hasibuan. Aduh. Bilang aja kalau mulai takut, khawatir, cemas dengan ancaman penjara yang 12 tahun itu lama banget itu. Bahkan ada pasal-pasal juntonya lagi. Berlapis ini. Yang kena daripada rombongan Roy Suryo CS, Rismon dan kawan-kawan ini. Rismon ngomel diancam pasal berlapis sama anaknya Pak Oto. Ya bantah dong, kasih bukti-bukti yang valid. Makanya nanti kalian bisa bebas dari apapun jeratan, apapun ancaman hukum, pasal yang dialamatkan kepada kalian. Reskrim Mas, itu ijazah Pak Jokowi sudah diperiksa. Jadi ini udah masuk puslapor nih. Ijazah fisik, ijazahnya kan fisik nih, bukan ijazah digital ya. Kalau e-certificate beda cerita. Ini ijazah fisik yang sudah masuk ke puslapor. Di puslapor itu bukan polisi loh Mas. Isinya itu ahli-ahli, artinya bukan lulusan akpol yang polisi reserse, bukan. Itu semua ahli-ahli, ahli kimia dari situ, ahli fisika semua dari situ. Dan situ sudah diuji dengan jelas dan nyatakan identik dengan pembanding-pembandingnya. Nah, jadi kalau masih ada anggapan bahwa ini Ella-nya seperti ini, loh, yang melakukan Ella pun itu mohon maaf Mas, kan belum lihat dokumen aslinya juga. Artinya ya nggak apple to apple juga. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Barreskrim sudah jelas ijazahnya asli, diperiksa
di pembandingnya asli-asli juga. Jadi asli dengan asli. Kalau kita bandingkan asli dengan kopi-kopi dan kopinya pun diambilnya beda-beda kameranya. Mungkin Mas Roy juga pasti sebagai pakar pasti tahu. Suatu dokumen diambil oleh 2 kamera berbeda aja pasti analisanya bisa berbeda. Itu kan udah tidak terbantahkan, sudah pasti kalau itu. Nah, jadi bagaimana kita mau bandingkan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua Mas, sebenarnya kalau kami lihat, dan ini bisa mungkin ditanya ke semua pakar-pakar hukum ya, membuktikan dokumen palsu atau pemalsuan itu sangat mudah sebenarnya. Ditanyakan penerbitnya. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh kaedah-kaedah di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada sengketa pilkada, kepala daerah yang dituduh ijazah palsu, itu nggak ditanya, oke, surat keterangan dari yang penerbitnya siapa? Contoh, Mas mau menerbitkan suatu dokumen. Ada orang yang bilang, itu dokumennya palsu. Tinggal tanya, Mas, bener nggak Anda menerbitkan itu? Betul. Loh, apalagi isunya? Apalagi ini sebuah ijazah, sudah digunakan, sudah diverifikasi juga oleh KPUD ketika wali kota, ke KPU juga sudah diverifikasi. Nah, ditambah lagi, bukti-bukti pendukungnya lengkap semua. Syarat, semua riwayat akademisnya lengkap, sampai foto-fotonya pun masih banyak, teman-temannya pun, teman sebangkunya pun masih bisa menyatakan, betul ini kuliah bareng saya. Aduh. Dibeberkan fakta demi fakta. Roy Suryo ini cuma terdiam, senyum-senyum tipis, dan panik banget. Dibeberin semuanya fakta-fakta yang sebenarnya. Kalau sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini selama ini, belakangan ini yang bikin gaduh itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia. Hanya bikin suasana semakin runyam saja. Roy CS senyum rasa panik. Yakub mengajarin Roy Suryo. Ini dia teman-teman. Padahal faktanya di lapangan sebenarnya hal ini sudah sangat clear sebenarnya. Pihak UGM telah mengonfirmasi bahwa mereka yang menerbitkan, mengeluarkan ijazah Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi merupakan mahasiswa di sana dan telah menyelesaikan studinya. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih menurut kalian, menurut pendapatmu? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.